Oh, saya akan memulai pidato saya pada mosi yang kedua. Dengan mosi, Dewan ini percaya bahwa sekolah seharusnya berwenang menghukum siswanya yang melakukan segala bentuk perundungan di luar sekolah. Pada hitungan yang ketiga, dua, satu. Kami sebagai tim oposisi percaya bahwa sekolah tidak seharusnya memiliki wewenang untuk menghukum. Perhatikan bahwa kami menolak mosi ini terbatas hanya pada wewenang sekolah untuk menghukum siswanya. Bukan berarti sekolah tidak memiliki wewenang untuk mengatur siswanya. Tapi kami mengatakan bahwa sekolah tidak memiliki wewenang untuk menghukum siswanya. Yang kami inginkan adalah sederhana. Kami ingin sekolah untuk tetap menjadi sekolah, tempat mengenyam pendidikan dan mengedukasi masyarakat. Beberapa sanggahan yang ingin kami sampaikan kepada tim pemerintah adalah 4 poin. Yang pertama adalah status quo memang benar bahwa perundungan sering terjadi. Masalahnya ada pada tingkat perundungan itu sendiri. Pihak berwajib tidak akan pernah mengurus atau mengangkat kasus perundungan yang sangat sederhana, seperti sesimpel menghina orang tua dengan sepatah dua kata, ataupun memberi ludah ke korban hingga diangkat pengadilan. Hal tersebut sangatlah mustahil. Pihak berwajib ada konsep di mana ada penyidikan, penyelidikan, mencari barang-barang bukti untuk mengetahui seberapa besar hukuman yang diberikan agar dicapai suatu keadilan. Poin yang kedua, walaupun masalah lambat atau pihak berwajib malas-malasan, tidak bisa dipukul rata bahwa semua pihak berwajib seperti itu. Walaupun memang seperti itu, untuk kasus perundungan yang parah, sampai cedera, luka permanen, kecacatan, atau bahkan lebih parah, pasti akan dilaksanakan sebagaimana hukum berlaku. Jikalau hal sepele, maka pihak berwajib cenderung untuk menyelesaikannya secara mediasi, dan sekali lagi hal itu diberikan kepada pihak sekolah. Kenapa? Karena kasus perundungan yang sepele tidak bisa didapatkan begitu banyak barang bukti untuk menjatuhkan hukuman ke pelaku. Catatan, kasus seperti caci maki hingga menjatuhkan harga diri seseorang, termasuk kasus besar yang tercantum dalam UU ITE dan UU sejenisnya yang berhubungan dengan perlindungan harga diri seseorang, seperti hak asasi manusia. Poin yang ketiga adalah hukuman yang parah adalah konsekuensi dari kesalahan yang parah. Hal ini menjawab pembuktian dari tim pemerintah yang mengatakan hukuman akan terjadi simpang siur atau tidak berlaku atau berat sebelah. Jika dihukum parah hanya dari kasus menghina sepatah dua kata, mustahil hal itu akan terjadi Dewan Juri. Mereka pelaku menyiksa korban sampai mengalami kecacatan fisik ataupun mental, atau maka mereka akan dihukum seperti hal-hal yang dikatakan oleh tim pemerintah, dipersulit SKCK, masuk ke penjara anak-anak. Hal itu adalah wajar karena mereka melakukan tindak kriminal. Terakhir adalah klarifikasi sederhana, mediasi antara orang tua korban dengan pelaku bukanlah salah satu bentuk dari hukuman. Mekanisme tim oposisi adalah sederhana. Yang pertama, status quo menurut kami adalah hal yang cukup, dan yang kedua, kami hanya ingin memperkuat status quo dengan memantapkan posisi sekolah sebagai ruang mediasi, sekali lagi ruang mediasi dalam tujuan mengedukasi, serta tidak masalah bagi kami untuk melakukan seminar orang tua ataupun siswa mengenai perundungan dan sejenisnya, seperti yang ada pada kasus narkotika oleh tim pemerintah. Sekali lagi, hal itu bukan termasuk tindakan wewenang yang kami dapatkan, yaitu menghukum. Argumen hanya terbagi jadi dua. Yang pertama, saya akan membahas kenapa status quo sudah cukup. Fokus pada kata keadilan yang telah kami bahas dari awal. Bagi kami ini sangatlah adil dan bahkan lebih adil daripada tim pemerintah. Kenapa? Karena ini adalah proses yang masuk akal. Perundungan yang sederhana seperti contoh yang telah saya beri sebelumnya cukup diselesaikan dengan cara damai atau mediasi antara kedua belah pihak, diselesaikan oleh orang tua masing-masing. Jika korban melapor terlebih dahulu ke pihak sekolah, maka pada akhirnya sesuai dengan status quo, pihak sekolah akan memanggil orang tua terkait dan dilaksanakan mediasi bersama dengan BK atau bimbingan konseling yang ada di sekolah. Misalnya dalam suatu kasus sepele, seorang korban tidak ingin melapor ke sekolah maupun tidak mau melapor ke orang tua, maka kasus itu juga kita tidak bisa tindakan perkara dengan seperti menghukum dan sejenisnya. Hal-hal seperti itu sangatlah tidak masuk akal untuk terjadi, bukan? Karena walaupun apapun yang terjadi, kasus perundungan pasti akan selesai dengan secara mediasi. Sekali lagi, jika kasus adalah hal yang sepele. Lalu bagaimana jika kasusnya besar? Jika kasus perundungan yang terjadi adalah kasus perundungan yang sangat besar, yang menyebabkan cedera, luka permanen, patah tulang, atau bahkan kecacatan, sampai meninggal dunia, sekolah tidak bisa, tidak boleh, dan kami mengatakan tidak akan ikut campur. Sebab itu sudah berurusan dengan pihak berwajib menurut UU dan semua peraturan tertulis yang terkait. Walaupun pelaku penyebab itu adalah di bawah umur, mereka masih bisa dijerat hukum dengan batasan-batasan tertentu. Tentu tidak akan disamakan dengan hukum yang ada pada orang yang tidak di bawah umur. Walaupun ada kasus besar yang begitu parah, dalam suatu kasus atau misalnya kasus besar yang begitu parah dan tidak diketahui oleh pihak berwajib, maka seperti status quo, orang tua tidak mungkin akan diam saja melihat anaknya.
Asumsi yang kami mainkan adalah kita tidak akan pernah bermain di dalam asumsi bahwa orang tua tidak peduli dengan anaknya, asumsi bahwa semua anak yang kita mainkan dalam MOS ini adalah anak yatim piatu. Hal itu mustahil. Sehingga kami akan bermain dalam skenario di mana orang tua dan anak-anak memiliki hubungan kodrat sebagaimana umumnya. Sehingga apa? Sehingga ketika kasus seperti ini terjadi, maka pihak orang tua pasti akan melapor ke sekolah. Dan bahkan melihat cedera anaknya begitu parah, maka pihak orang tua pasti akan melapor ke pihak berwajib. Hal ini sudah pada kodratnya, di mana orang tua akan melapor ke pihak berwajib jika merasa sangatlah tidak adil jika mereka hanya dibatasi oleh hukuman cukup DO saja. Tentu ini sangat-sangat tidak adil, bukan Dewan Juri? Sebab apa? Sebab sekolah tidak mempunyai wewenang untuk kasus di luar sekolah, dan sisanya akan dilakukan penyelidikan, penyidikan hingga proses di pengadilan sampai tuntas oleh pihak berwajib. Selain pihak berwajibnya mengerti ilmunya, dan juga pihak berwajib yang lebih pantas untuk mengurusi hal ini. Kenapa pihak berwajib jauh lebih pantas untuk mengurusi hal ini? Masuk ke argumen yang kedua. Kami mengatakan bahwa sekolah harus tetap menjadi sekolah, di mana itu adalah tempat pendidikan, mengenyam pendidikan, dan mengedukasi masyarakat, bukan tempat untuk menyidak perkara. Hal yang membuat berbeda antara tim oposisi dengan tim pemerintah adalah 2 poin. Yang pertama adalah suasana. Suasananya ketika sekolah mengurus suatu perkara di luar sekolah yang melibatkan kedua orang tua akan menciptakan keramaian, apalagi ketika kasus yang dilaksanakan adalah kasus besar. Hal ini akan menyebabkan suasana sekolah yang dibangun untuk mengenyam pendidikan akan luntur dan bahkan bisa menjadi hilang, dan akan lebih terasa menjadi lingkungan untuk menyidik, lingkungan untuk menyelidiki, dan menyelesaikan tindak perkara kriminal lebih lanjut. Sebab tidak mungkin semuanya akan diselesaikan di kantor polisi. Sebab MOSI jelas mengatakan, tim pemerintah jelas mengatakan, pihak sekolah akan bekerja sama dengan pihak kepolisian, pihak sekolah akan merekrut SDM tambahan untuk membantu mengurusi tindak perkara kriminal ke depannya. Jelas bahwa akan banyak kasus penyelidikan yang terjadi di sekolah. Dan ini akan mengubah suasana sekolah sebagai tempat edukasi menjadi lebih luntur. Yang kedua dan terakhir, tujuan asli dari sekolah adalah mengedukasi. Ketika siswanya melakukan pelanggaran yang melanggar etika sekolah, sekolah bisa memeringati. Namun, perundungan yang parah adalah tindak kriminal, sebab perundungan yang parah adalah tindakan kriminal yang tidak boleh dilakukan oleh sekolah. Kenapa? Karena masalah narkotika ini pun masih bisa dan boleh. Karena kecanduan obat-obatan akan memengaruhi KBM, dan oleh karena itu akan ditindaklanjuti ke rehabilitasi dan pihak berwajib. Perhatikan, pada kasus narkotika pun sekolah tidak memiliki wewenang untuk menentukan hukuman. Tetapi konsepnya adalah sekolah melakukan DO pada siswa yang terkena tindak kriminal. Bukan sekolah melaksanakan dan memberikan hukuman bagi siswa yang tindak kriminal. Tapi sekolah melakukan DO pada siswa yang telah tindak kriminal. Kami bangga menjadi tim oposisi.